saya mulai aja. Ini sudah ada jam setengah satu lebih ya. Nanti biasanya kalau saya nerangkan kemudian ada yang masuk itu saya nggak ngecek. Jadi nanti mungkin kalau ada yang masuk baru saya agak lama telat masukkannya. Untuk hari ini pertemuan yang ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini adalah pertemuan terakhir untuk teori. Terus untuk pertemuan minggu depan itu ujian. Berhubung masih masa seperti ini dan di Unisra masih ada pembatasan, ada peraturan untuk semuanya tidak diizinkan tatap muka secara offline. Sehingga ujian minggu depan dilakukan secara online dengan peraturannya nanti saya jelaskan di akhir perkuliahan hari ini atau praktikum hari ini. Untuk praktikum hari ini hampir sama temanya dengan minggu kemarin, yaitu kita melakukan tracing ya. Akan tetapi babnya berbeda. Kalau minggu kemarin kita temanya adalah selection shot, itu melakukan tracing ya. Tracing. Bukan kita membuat program, bukan. Tapi tracing itu seperti apa? Saya terangkan. Oke. Untuk hari ini yaitu temanya adalah pencarian. Pencarian itu ada metodenya banyak. Yang di buku praktikumnya yang diterangkan di situ adalah pencarian berurutan, ya, pencarian berurutan. Satunya lagi pencarian biner. Selain itu ada pencarian interpolasi, ada pencarian tri biner, ada dan sebagainya. Terus nanti tidak membuat program ya, saya tekankan lagi di sini tidak membuat program. Tapi tracing. Tracing itu seperti apa? Sebelum ke tracingnya, nanti bisa set di halaman 36, itu ada code ya, ada coding terkait bagaimana melakukan pencarian berurutan ya, bagaimana. Nah, saya tidak memersiskan ya, tidak sama persis dengan yang ada di buku, karena cara logika kita kan bisa berbeda setiap orang. Nah, tapi intinya sama, cara kerja dari pencarian berurutan itu akan ngecek setiap indeks. Jadi misal saya punya data, ini ya, datanya seperti ini. Bentar saya lakukan ini. Saya punya data, saya nggak baca code yang ada di sini ya. Nah, cara kerjanya, ini kan indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, ini indeks 4. Nah, pencarian berurutan namanya aja berurutan. Maka dia akan selalu ngecek setiap indeks dari indeks terkecil sampai menemukan data yang persis seperti yang kita cari. Seperti itu. Jadi misal, oh saya nih mempunyai data yang saya simpan di array namanya A, dan saya mau cari nilai 13 misalkan. Maka dia akan ngeceki setiap indeksnya ini. Cara kerjanya bagaimana? Boleh ya, boleh dia akan menggunakan kondisi indeksnya sebagai loopingnya, indeksnya sebagai looping. Jadi saya mulai IND sama dengan, ini kan otomatis ya di Word itu. Nah, nanti di programnya saya kan IND-nya kecil, nah ini otomatis kapital. Jadi intinya harus konsisten ya. Kan penulisannya case sensitif. Nah, ini IND-nya otomatis saya anggap kecil. Nah, IND 0, kemudian dia akan melakukan pencarian. Pencariannya sesuai per indeksnya, ya, per indeks ini. Boleh menggunakan code yang ada di halaman 36
Ya, silakan menggunakan code itu, boleh. Bisa juga kita menggunakan cara yang saya tulis di sini. Nah, ini baru saya tunjukkan. Yang perlu itu sebenarnya ini, baca setiap indeks. Baca setiap indeksnya. Yang perlu itu di sini tok. Ya, yang perlu itu di sini tok. Nah, yang lainnya ini hanya untuk menampilkan dia ada di indeks keberapa. Itu logikanya. Jadi logika pencariannya hanya cukup di sini tok sebenarnya. Saya tunjukkan yang namanya tracing, ya. Karena ini tadi saya sudah memulai, semua perulangan itu pasti ada 3 kondisi, itu pasti ya. Semua perulangan baik itu menggunakan while, ataupun for, ataupun dual. Semua menggunakan 3 kondisi. Kondisi nilai awal, ini nilai awal. Kondisi berhenti, ini kondisi berhenti. Berhentinya sampai kapan? Dan kondisi loopingnya atau iterasinya atau step by stepnya. Nah, saya add dulu. Oke, sudah. Nah, ini adalah nilai awal di sini. Terus kondisi berhentinya di mana? Yaitu di sini while. Apa yang dicek. Kalau dia memenuhi, baru dia akan melakukan iterasinya. Kalau tidak memenuhi, berarti dia stop. Saya lanjut. While jika 0 kurang dari, kenapa kok di sini saya tulis 5? Karena jumlah array ini nilainya 5. Misal kalau nanti dia fleksibel atau dinamis, berarti di sini sesuai panjang array. Jadi ini kalau kita tulis code-nya harusnya a.length. Gini. Nah, a.length itu panjang dari array, ya, panjang dari array-nya. Saya salah nulis ya, TH. Nah, misalkan nanti kalau datanya langsung saya deklarasikan kayak gini, nah ini contoh data yang sudah saya langsung deklarasikan di dalam code, maka tadi saya tulis di sini 5, gitu. Tapi yang lebih bagus seperti ini, ya. Panjangnya 5, langsung. Terus, dan yang kita cari, misalkan 13, tidak sama dengan, nah ini dibaca, indeksnya berapa tadi? 0. Indeks 0 berapa? Oh ini -10. Ditulis di sini. Nah, baru kita cek. Kedua-duanya harus bernilai true ya. Kalau kita melakukan pengecekan, kemudian di sini ada kondisi dan atau operator dan, maka kedua-duanya harus bernilai true. Apakah 0 kurang dari 5? Benar. Apakah 13 tidak sama dengan -10? Benar. Berarti di sini nilai IN-nya bertambah. IN bertambah plus berarti menjadi 1. Terus ini masih dilakukan looping lagi ya. Jadi baris per baris itu tidak langsung ini dikerjakan, terus ini dikerjakan gitu, bukan ya. Tapi ngikuti, kalau ini looping ya dia akan kembali lagi ke while-nya. Itu cara kerja dari suatu baris per baris. Tapi kalau ada while, for, dia tidak langsung baris yang dituju ini berikutnya apa, bukan. Tapi yang dilihat adalah kalau looping ya baliknya ke sini lagi gitu. Ini sebenarnya kalau kita nulis code ya, code dari pencariannya itu cukup di sini tok ini loh. Nah, ini hanya tambahan untuk menampilkannya nanti. Ya, untuk menampilkannya. Yes. Terus saya lanjut. Ini tadi nyampe di sini IN sama dengan 1. Nah, berikutnya well. N terakhir berapa? 1. Apakah kurang dari panjang array 5 dan yang dicari 13, apakah tidak sama dengan nilai IN-nya, indeksnya 1, berarti data ke 1 ini 19. Kita tulis 19. Apakah 1 lebih kecil dari 5? True. Dan apakah 13 tidak sama dengan 19? Yes. Maka di sini IN-nya nambah.
IN plus plus berarti IN terakhir 1 tambah 1. Ini masih lakukan looping lagi, balik maneh nang well-nya. Well ini dicek lagi apakah bernilai benar. Kalau bernilai benar, nanti ini dieksekusi. Kalau tidak, berarti stop. Itu cara kerja well ataupun perulangan. Ya. IN terakhir 2, apakah kurang dari 5? Dan yang dicari 13. Terus indeks 2 berapa? Nilainya ini indeks 2 adalah 13. Maka saya tulis di sini. Nah, terus ini kita cek apakah 2 bernilai apakah 2 kurang dari 5? True. Dan apakah 13 tidak sama dengan 13? False. Nah, kalau operatornya N, kondisi operatornya N, maka di sini kedua-duanya harus bernilai true. Salah satunya kalau ini false, udah dia stop. Ya, dia stop. Kalau ini sudah stop, berikutnya langsung kembalinya kemana? Bukan ke atas ya, bukan ke sini lagi, tapi langsung ke baris berikutnya. Berarti berikutnya pos sama dengan 0, jika yang kita cari, misalkan yang kita tadi 13, sama dengan A, innya terakhir berapa? 2. Terus indeks dari 2 nilainya berapa? 13, berarti di sini. Nah, maaf, saya salah naruh. Nah, ini apakah 13 sama dengan 13? True, ya. Kalau ini bernilai benar, ini yang dieksekusi. Yang ada di sini. Nah, berarti O sama dengan 2, ya kan 2 ya, terus baru ditampilkan. Jadi ini tuh hanya satu tambahan untuk menampilkan dia di indeks keberapa. Nah, secara garis besarnya, looping dari pencariannya di sini. Nah, pencarian, looping tetap harus ada nilai awal. Ini. Yes. Nah, kalau ini bernilai posnya sama dengan 2, nah nanti ditampilkannya. Saya tulis di sini print data di indeks ke-2. Ini jawabannya. 2 itu sesuai indeks dari bahasa Java, yaitu 0, terus 1, 2. Itu yang namanya tracing. Ya. Jadi kalau misal kita melakukan tracing itu baca baris per baris. Baca baris per baris. Logikanya bagaimana, konsepnya bagaimana, karena kita tidak melulu harus langsung terima jadi yang dari program di aplikasi. Misal, nanti kalau kita tes yang sering ya, yang sering saya tunjukkan. Misalkan saya ikut tesnya, baik itu tes nanti yang berhubungan dengan saya mau jadi programmer atau intinya saya mau jadi ada istilah selain programmer itu banyak ya. Saya tunjukkan lagi selain programmer yaitu bagian tim analisa atau bagian tim testing. Jadi ngetes program ini sudah sesuai standar atau belum. Nah, itu semuanya tetap intinya dikasih code dan tidak boleh running di apa ya istilahnya compilernya ya tergantung bahasa pemrogramannya. Kalau bahasa pemrograman yang kita pelajari hari ini adalah bahasa Java, misalkan apa saya dikasih code, misal code-nya itu berapa baris, nah itu ditanyai di situ pertanyaannya itu, misal saya kasih inputan kayak gini, outputnya apa, nah itu butuh logika dan nggak mungkin toh sampean menggunakan komputer karena pada saat tes itu nggak ada komputer ya, makanya kenapa saya ngasih penjelasan bahwa jangan hanya bisa nulis coding, tapi dipahami apa yang kita tulis itu maksudnya apa, dan dia misalkan dikasih inputan nanti outputnya apa, itu punya bayangan, punya istilahnya apa ya, intinya punya angan-angan, oh nanti outputnya kayak gini. Nah, nggak mungkin orang hanya angan-angan ya, karena di sini itu science. Walaupun ngoding itu bukan bukan hanya menghafal code, bukan, tapi dia ada science. Ini ada baris per baris, itu bisa dilogika, itu namanya science.
ada pembuktian, ada ilmiahnya. Ya. Terus apa? Pencarian berikutnya, ya ini sudah selesai pencarian berurutan. Kalau kita nulis code, ya kalau kita nulis code itu bisa dari buku, ada dari apa website-website juga ada, tapi bukan itu yang saya tekankan ya. Saya tekankannya adalah tracing ya. Kenapa kok harus tracing, Bu? Ya tadi penjelasannya butuh belajar memang. Orang memahami baris per baris itu butuh belajar. Tidak ada yang namanya langsung jadi bisa, itu tidak ada, pasti ada prosesnya, ya ada prosesnya. Sama seperti kalau kita nulis code ini, kok tiba-tiba di misalkan kita running ya, hasilnya di Netbeans kok bisa kayak gini, di Creator kayak gini hasilnya, di Eclipse kayak gini hasilnya, itu kok bisa ya, dari mana? Nah itu butuh kayak gitu. Dari mana itu kok bisa tampil kayak gitulah. Pertanyaan kayak gitu itu harusnya caranya adalah lakukanlah tracing. Nah, tracing itu yang running sendiri di baris ini. Kalau saya lakukan apa, baris ini. Biasanya kalau kita melakukan tracing, kalau kalau tes ya, kalau tes itu barisnya dikasih apa number, dikasih angka. Saya ngasih angka yang di sini toh, yang utama aja. Ini hanya tambahan agar dia bisa tampil di layar. Gini. Yes. Saya perbaiki penomorannya. Nah, ini bukan, yes. Ini untuk pencarian berurutan. Kalau saya apa buatkan programnya, saya nambah PK kaca. Yang pertama berurutan. Scanner, oke. Di sini scanner saya kasih variabel im. Nah, array-nya saya inputkan aja, jadi dia fleksibel, jumlahnya berapa datanya. Nah, itu saya kasih inputan aja. Ya sudah. Oh ya, saya sambil cerita. Kalau nanti misalkan kita tes ya, kita nggak tahu ya, misalkan Saman mau jadi apa, saya nggak tahu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, tiap kita mau melakukan tes ya, tes di perusahaan besar, terutama di perusahaan besar, kita ngambil misalkan sebagai engineer, engineer itu berarti banyak ya pilihannya. Engineer itu tidak monoton selalu programmer, enggak. Bisa sebagai analisnya, bisa sebagai tim, istilahnya ngetes program ini sudah sesuai standar atau tidak. Itu juga ada alatnya untuk ngetes. Nah, itu engineer. Beda kalau UI ya, ada UI itu beda sendiri. Ini engineer itu yang bagian uh, ke ke back end, ya, ke back end, bukan ke interface-nya, UX-nya, bukan ke interface ya. Nah, itu semua tesnya itu enggak ada yang namanya langsung ke komputer, enggak. Tapi mereka semuanya adalah tesnya. Kalau dulu ya, dulu-dulu itu kan offline, itu semuanya adalah kayak gini, dikasih code yang hanya utama tok, utama kayak gini tok, utama.
Ini kan masih lengkap ya, masih ada mau nampilkan, ini juga ada inputan enggak, hanya utama. Nah, utamanya terus dikasih penjelasan jika saya melakukan inputan ini apa outputnya. Jadi ada clue-clue di bawah dan itu enggak ada komputer, enggak ada. Semua tesnya offline kan enggak ada komputer. Nah, terus pernah saya ikut apa tes juga itu karena kalau yang sekarang kan memang online ya. Nah, online itu modelnya soalnya itu banyak. Maaf saya salah ini. Nah, soalnya banyak juga percuma sama nanti misalkan online, oh bisa nih kesempatan buka laptop. Enggak, soalnya itu 100 ya, ingat saya itu 100 dan semuanya ya itu kayak gini, baris-baris kayak gini. Baris-baris kode sederhana, kemudian waktunya pun dibatasi 100, soal 100 hanya waktu 60 menit. Bayangkan apa Haman butuh buka kayak gini, enggak butuh. Maksudnya online nanti bisa buka, enggak. Makanya perlu diasah, tracing itu penting ya, biar tahu logikanya gitu. Ya, saya lanjut. Ini saya inputkan jumlah data, maka saya simpan di variabel n. Terus karena di sini n itu integer, maka saya next integer. Im adalah scanner saya, scannernya. Kemudian nanti array-nya disimpan di variabel a. Saya masih sama di a, akan tapi ini a kecil ya. Kalau tadi kapital karena otomatis bawaan dari Word. New integer n. Oke, sudah. Ini kita inputkan juga data yang array-nya ya. Ini kan baru deklarasi array-nya. Data array-nya belum ada, berarti kita deklarasikan, kita inputkan. Data array, ini perulangan, sesuai jumlah array-nya berapa kali disimpan di n tadi jumlah array-nya. I kurang dari n, saya simpan di a array-nya, karena array-nya integer, berarti next integer. Nah, ini proses melakukan input ya, baris ini untuk melakukan input array. Kemudian untuk melakukan pencariannya, tadi saya pakai variabel ing sama dengan 0. Kemudian, oh maaf, belum ada tipe datanya. Kemudian di sini nanti ada perulangan while di mana ing kurang dari panjang array ya, berarti a titik length terus dan tadi yang kita cari, oh maaf ini belum kita inputkan data yang dicari. Saya inputkan dulu sistem .out.print data yang dicari. Data yang saya cari, saya simpan di variabel cari. Oke, ini lanjut. Apakah cari tidak sama dengan data array-nya di variabel a in tadi kayak gini. Kalau ini sudah dieksekusi, tadi in-nya nambah. Oke, sudah. Ini proses pencarian berurutan cukup di sini toh. Nah, ini ya yang saya blok. Selanjutnya, tadi berikutnya adalah menampilkan ya. Berarti int post. Terus dia melakukan pengecekan jika cari sama dengan tadi in-nya, nah berarti dia nampilkan di sini. Post sama dengan in, tampilkan. System.out.println data yang dicari di indeks ke ditampilkan indeks berapa. Nah,
Ini adalah cara melakukan pencarian berurutan cukup di sini. Sedangkan ini hanya untuk menampilkan, ini proses untuk menampilkan. Terus di sini adalah proses untuk menginputkan data yang dicari. Ini adalah proses untuk menginputkan data array-nya. Dan ini adalah proses untuk menginputkan jumlah array. Jadi baris per baris itu perlu dibaca maksudnya apa. Ya. Kita running, misalkan saya inputkan datanya persis seperti di sini tadi. Min 10, 19, saya buat 2 layar. Nih, jumlah datanya 5, min 10, 19, 13, 20, min 30. Data yang kita cari yaitu 13. Nah, munculnya data yang dicari di indeks kedua. Itu logikanya ya. Ini tadi tracingnya. Jadi tidak monoton hanya oh programnya hasilnya kayak gini. Terus kok iso kayak gini itu loh bagaimana? Nah, itu nggak tahu jawabannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena orang informatika bukan hanya bisa nulis coding, bukan ya. Yes. Ini pencarian berurutan. Berikutnya yang algoritma yang tertulis di buku yaitu pencarian biner. Pencarian biner itu secara garis besar banyak ya, banyak sekali cara-caranya, tapi secara garis besar sebenarnya cukup di sini nih. Nah, cukup di sini. Sampai sini tok. Yes, ini. Saya kasih penomoran lagi. Saya buat penomorannya. Bentar. Sudah 10. Oke, sudah. Kelihatannya ini lebih besar. Nah, ya, sudah 10. Yes. Ini datanya berbeda dengan tadi, karena memang saya mau ngasih bentuk data berbeda. Oke, ini pencarian biner. Yes. Sama ya, tetap diinputkan data yang dicari. Kemudian ini adalah apakah dia sudah ketemu atau belum. Ya, ketemu atau belum. Jadi ini adalah nilai awalnya di sini. Terus ini adalah baca indeksnya nanti. Terus, maaf. Nah, N di sini adalah jumlah data. Misalkan N di sini jumlah datanya 10, ya nanti loopingnya di sini 10. Jadi N ini berdasarkan jumlah data ini. Ya, ini sama ya. Kalau nanti jumlah data saya ada 10, ya berarti N-nya kan 10. Nah, lebih enak, lebih praktisnya kayak tadi aja. Maaf. Lebih praktisnya kayak tadi. Misalkan variabel array-nya A ya A.length. Gini. Saya mulai. Saya lanjut di sini. Mulainya dari sini ya. Nah, sebelum kita mulai ke sini, ini kan tetap ada inputan. Yang saya cari berapa? Data array-nya ini, saya tuliskan array-nya. Nah, kapital, dia otomatis kapital ya. Tapi sebenarnya A kecil ya. A kecil. Terus yang saya cari, misalkan 25 misal. Maka langkahnya adalah, ini sesuai ini ya, temu masih 0, terus I-nya masih 0, dan N di sini ya, N-nya adalah panjang dari array. Jadi ini tuh ngikuti, maaf ini saya rubah aja, tetap N aja. Nilai awal memang N sama dengan panjang ini, tapi nanti berubah kan ini. Nah, ini ada perubahan. Saya lanjut, di sini while. Mulainya hanya di sini dulu. Karena while ini berulang, jadi dia akan ngecek berapa kali dia berulangnya sesuai kondisi berhentinya. Kondisi berhentinya yang ada di sini. Yes. While 0, apakah sama dengan 0? Dan
0 kurang dari sama dengan 5. N-nya 5 ya. Terus baru kalau ini benar, ini harus bernilai true kedua-duanya. Apakah 0 sama dengan 0? Benar. Apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Iya. Berarti dilanjut, yang dilakukan adalah IN. IN itu mencari nilai tengah, yaitu I ditambah N. N-nya 5. 0 ditambah 5 dibagi 2. Maka yang ditulis di sini itu bukan 2,5, bukan ya. Karena ini semuanya bertipe integer, berarti hanya diambil yang bulat. Berarti yang bulatnya berapa? 2. Bukan 3 ya, tapi 2. Terus dilakukan pengecekan jika IN, IN-nya 2. Nah, data 2 itu di mana? Ini 0, ini 1, ini 2. Berarti apakah 10 sama dengan yang kita cari 25? Iya, 25. Tidak. Maka berikutnya ngecek ke sini. Ini kan tidak bisa dieksekusi ya. Kalau tidak bisa dieksekusi maka ini jangan dikerjakan. Berikutnya ngecek ke sini. Baris ini. Baris ini ditiadakan, baris 4. Nah, terus ke baris 5. Else if apakah 10 10 ya, ini A in-nya adalah 2, berarti apakah 10 lebih besar dari 25? Benar. Kalau ini tidak berhasil dieksekusi atau nilainya false, berarti jangan mengerjakan baris 6. Ya, jangan mengerjakan baris 6. Selanjutnya barulah ke sini, else if berikutnya. Berarti else if berikutnya, apakah yang dicari 10 kurang dari 25? Benar, kalau benar ini yang dikerjakan ya, ini tak taruh bawahnya. Nah, ini berhasil dieksekusi. Ya, 10 kurang dari 25. Berarti ini I-nya nambah. Kita tambahkan. I sama dengan 2 ditambah 1. Sama dengan 3. Terus, oh ya tadi saya belum sempat ngomong ya. Yang saya sampaikan ini adalah yang terpenting. Data untuk pencarian biner syaratnya harus sudah urut. Ya. Makanya kenapa ini datanya sudah terurut. Itu syarat ya, itu wajib. Jadi kalau datanya masih belum urut, itu kesusahan nanti sampean. Biner itu syaratnya data sudah urut. Kalau yang pencarian berurut, ini berurutan atau sekuen, maka data acak tidak masalah karena dia baca per indeksnya, per indeksnya. Nah, sedangkan data untuk pencarian biner wajib harus urut. Nah, ini wajib harus urut. Yes, saya lanjut lagi. Selanjutnya tadi nyampe di sini. Ini ya. IN plus 1. IN-nya tadi di sini 2 terakhir ditambah 1 berarti I-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah selesai di sini, maka kembali lagi ke while. Penjelasan saya kalau perulangan itu balik dulu. Dia akan berhenti baliknya kalau kondisi berhenti sudah berhasil. Nah, gitu. Terus ini while lagi. While mu masih 0 ya. Sama dengan 0 benar. Kemudian dan I-nya berapa? 3 kurang dari sama dengan N-nya masih 5. N-nya masih 5. Terus kalau seperti ini dicek dulu kedua-duanya harus bernilai true. Apakah 0 sama dengan 0? Ya, true. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, true. Kalau ini kedua-duanya true, ya wes. Berikutnya langsung kita ke IN ini. Nah, IN. IN sama dengan I terakhir adalah 3, ditambah N-nya adalah 5, berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Yes. Terus berikutnya ke if pengecekan. Apakah IN? IN-nya ini ya, kita cek indeksnya 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita di sini 25 apakah sama dengan yang dicari 25? True lah. Kalau true berarti langsung
bertemu sama dengan IN-nya 4. Yes. Terus kalau ini sudah dihasilkan satu, ya baliknya ke well ya, baliknya ke well. Balik ke well, apakah well 4 sama dengan 0 karena temu sudah bernilai 4 dan maaf ini saya geser ini. Nah ini. I-nya nilai terakhir I masih 3, N-nya masih 4, maaf 5. Ini saya hapus kurungnya. Nah, ini kita cek 4 sama dengan 0 tidak, berarti false. 3 kurang dari sama dengan 5, ya true. Nah, tapi kondisi di sini ada operator N dan operator N harus kedua-duanya bernilai benar, maka ini tidak boleh dilanjut. Berarti while-nya sudah stop, terus ke sini. Nah, ini hanya untuk menampilkan. Jadi, ini kalau berikutnya langsung if, temunya apakah 4 lebih dari 0? Ya. Kalau iya berarti ini yang ditampilkan. Jika nanti kok temunya masih bernilai 0, ya berarti berikutnya yang ditampilkan ini. Gitu. Nah, karena ini yang ditampilkan berarti ini saya tulis print data ketemu di indeks ke-4. Wes, mari. Ini kalau pencarian biner. Jadi pencarian biner kunci utama sebenarnya di sini. Nah, kalau mau menulis code-nya ya persis seperti tadi, hanya tinggal merubah di bagian sini. Cuma yang saya ingatkan lagi, ini ada penambahan. Jadi datanya harus diurutkan dulu ya. Datanya harus diurutkan dulu. Kalau datanya belum urut, taman kesusahan nanti kalau melakukan pencarian biner. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nanti teman mau membuat video, maka yang dibuat video adalah, nah ini, tracing dari pencarian berurutan. Setiap mahasiswa datanya berbeda. Nah, datanya berbeda. Kemudian satunya lagi yaitu melakukan tracing pencarian biner. Kalau ini juga sama, datanya harus berbeda dan harus urut ya untuk melakukan tracing. Saya mewajibkan 5, jadi minimal datanya 5 biar tidak banyak lakukan looping pencariannya. Mempengaruhi nanti kalau looping pencarian datanya banyak ya loopingnya lumayan banyak juga. Itu apalagi kalau pencarian berurutan ya pastinya loopingnya tambah banyak ini. Gitu. Kalau mau sekarang monggo, kalau mau melakukan Bu saya butuh presensi sekarang Bu. Mau presentasi lakukan tracing dari pencarian berurutan sama biner. Monggo. Di baris, maaf kok di baris, di halaman 36 itu pencarian yang berurutan ya. Keywordnya ada di, nah berhubung itu tidak ada baris nomor, maka yang for, IN sama dengan 0, I kurang dari size, I plus plus itu sebenarnya adalah proses pencarian berurutan ya. Kalau saya kan kayak gini, pencarian berurut datanya. Nah, sedangkan yang di code-nya kalau saya tuliskan, kalau sama pakai yang di buku, nggak masalah. Yang penting tugasnya adalah melakukan tracing. Kalau yang di buku itu baris maaf, halaman 36. Kunci utama pencarian binernya ada di, nanti silakan dicari for, saya hanya nulis ulang, I sama dengan 0, terus I kurang dari size, I plus plus, terus itu
if jika arraynya disimpan dengan ARR sama dengan K itu yang dicari, pencariannya apa. Maka di sini return I. Yes, terus ini ada tambahan return min 1. Itu adalah proses pencarian dari pencarian apa sekuen. Nama lainnya kan sekuensial atau pencarian berurutan. Ini pencarian yang ada di buku halaman 36. Nah, sedangkan kalau saya pakai ini, saya nggak meminta sama harus menggunakan apa metode atau menggunakan rekursif atau apa, enggak. Saya nggak kayak gitu. Intinya saya mintanya adalah tracing ya. Jadi tugasnya adalah tracing, pencarian biner, sama pencarian berurutan ya. Itu. Kalau yang pencarian biner itu ada di buku halaman 30, maaf, kok 30? Ya, 39. Kunci utamanya, ntar saya taruh di bawah sendiri lagi. Buku halaman 9. Kunci utamanya ada di while selama start kurang dari sama dengan n, terus mid sama dengan r ditambah n dibagi 2, kemudian jika K itu adalah data yang dicari sama dengan data array-nya. Kalau misalnya ini saya simpan dengan ARR mid, maka return mid. Jika tidak sesuai, tapi di sini nggak usah else ya, di sini langsung if lagi, berarti ngecek lagi. Jika K kurang dari data array-nya, berarti n sama dengan mid dikurangi 1. Jika tidak sesuai semua, barulah dia melakukan perintah ini. Itu start sama dengan mid ditambah 1 loh, tidak beda jauh dengan yang apa saya gunakan tadi. Ini tambahannya, ini kenapa kok ada return min 1? Karena dia menggunakan metode ya, itu ada metodenya. Misal halaman tidak ada metode, tidak masalah ya, kayak gini kayak saya tadi, ini tidak ada metode. Nah, ini tidak ada metode, ini murni langsung saya melakukan pencarian biner, terus ini juga murni langsung saya melakukan pencarian berurutan. Yes. Ada yang ditanyakan atau ada yang mau saya mau presensi sekarang, Bu? Monggo. Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti bisa dibuat video. Silakan dibuat sesuai perintah ya. Saya tuliskan lagi perintahnya. Lakukan tracing. Tracing, pencarian ini berurutan. Nah, syaratnya setiap mahasiswa data array harus berbeda. Nah, ini satunya juga gitu, pencarian binernya. Mana tadi pencarian? Oh, ini. Pencarian biner, saya tulis di sini. Melakukan tracing, pencarian biner, data array harus urut, dan setiap mahasiswa berbeda.
Nah, ini tugasnya. Dibuat video sama seperti kemarin-kemarin, ditampilkan wajahnya dan ada suara. Tuh. Selanjutnya untuk ujian ya. Nanti ujiannya online di mana saya membatasi waktunya hanya 1 jam. Terus kita langsung bareng kayak gini aja. Bareng yaitu mulai dari jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Nah, soalnya mungkin saya nanti apa kayak gini kasih saya kasih potongan code terus saya kasih ilustrasi misalkan saya inputkan ini berapa outputnya apa outputnya nah seperti itu dan waktu 1 jam itu saya anggap cukup karena Saman tidak perlu harus running membuat programnya tidak perlu karena saya nggak meminta program yang saya minta adalah misalkan saya kasih inputan ini outputnya apa kayak gitu. Terus nanti setiap presensi berdasarkan nomor presensinya berbeda soalnya. Jadi misalkan sama presensi nomor 5 ya pasti berbeda soalnya dengan presensi nomor 7 dan sebagainya. Nanti apa presensinya saya fotokan. Nanti saya fotokan, saya tampilkan di kehadiran di grup ya. Presensi kehadiran sama di praktikum ini nanti saya foto, saya kirim di grup ya. Biar nanti mengingat bahwa sama soal nomor berapa. Karena setiap soal berbeda. Saya membuat soalnya 16, 15 itu. Jadi saya sesuaikan dengan kehadiran masing-masing mahasiswa. Dan waktunya hanya 1 jam. Jadi nanti baik kelompok H, maaf kok H, kelompok F ataupun kelompok G, waktunya sama yaitu jam 12.30 sampai jam 13.30. 1 jam. Nggak perlu membuat program, saya nggak meminta program. Cukup nanti langsung sama misalkan ke bagian soal, misalkan saya kasih ilustrasi, kita kasih ilustrasi, misalkan saya kasih ilustrasi, saya kasih code, ya, saya kasih code misalkan I sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1, terus C sama dengan 0. Nah, ini misal saya kasih kayak gini. Anggap ini kecil semua ya, karena ini bawaannya otomatis kapital ya. Saya nggak ngubah biar nggak banyak waktu. Misal yang saya tanyakan kayak gini, maka sama cukup menjawab langsung nanti. Saya sudah, nah, boleh langsung dikirim lagi jawabannya. Nah, kan soalnya nanti saya tampilkan dalam bentuk buat kayak gini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak gini. Nah, terus nanti sama cukup mengirim jawabannya lewat chat yang ada di sini. Ini kan ada chat ya. Di sini silakan dikirim chatnya lewat sini. NIM berapa, terus cukup NIM sama nama sama kelas ya, enggak perlu nomor berapa enggak. Saya kan sudah tahu tahu nanti. Cukup ditulis kayak gini. NIM bla bla bla, terus nama biar tidak salah ini, terus kelas atau kelompok sampean. Saya kelompok F, saya kelompok G. Kelompok F atau kelompok G. Udah gitu aja. Jawabannya cukup di sini. Dalam waktu 1 jam. Gitu. Jadi kalau ini, misal saya kasih code kayak gini, outputnya apa? Tuh, nah, tapi code-nya enggak mungkin kayak gini ya. Sesuai tema di buku kan ada matrik,
kemudian ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada pengurutan, ada pencarian, ya wes itu. Semua materi itu ya insya Allah saya keluarkan semua di ujiannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tanya silakan diaktifkan mikrofonnya. Ujiannya kapan ya, Bu? Hari Sabtu minggu depan. Oh, siap, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Ya, jamnya sama seperti hari ini, jam 12.30 sampai 1 jam ya. Sampai 13.30. Waktunya 1 jam. Tanggalnya berarti sekarang 17 tambah 7 berarti tanggal 24 Juli. Ujiannya bareng ya, baik kelompok F ataupun kelompok G. Gitu. Kalau yang hari ini, silakan dibuat video, melakukan tracing, seperti yang saya tuliskan tadi. Nah ini, melakukan tracing pencarian biner, data array-nya harus urut ya kalau biner, dan setiap mahasiswa berbeda. Terus, untuk yang pencarian berurutan, setiap mahasiswa datanya harus berbeda gitu aja, enggak harus urut. Yes. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh saya akhiri. Oh iya Mbak, silakan dinyalakan mikrofonnya. Bu, kalau misalkan pas hari itu, pas ujian itu ada halangan itu ujiannya gimana, Bu? Semua orang pasti disusul hari mempunyai besoknya atau? prioritas. Enggak, semua orang pasti punya prioritas. Mana yang kamu prioritaskan? Itu jawaban saya. Saya enggak ada ganti-ganti. Oh, berarti emang harus hari itu ya, Bu? Iya, setiap orang punya prioritas, Mbak. Misalkan sama mau memprioritaskan, oh saya ujian aja. Monggo, kalau sama memprioritaskan yang lainnya, ya silakan. Pilihannya itu sampean. Dipilih sampean yang punya pilihan sendiri. Dan saya nggak ada Iya, Bu. ganti. Ya, ya silakan. Bu, maaf untuk tugas hari ini terakhir pengumpulan hari apa ya? 1 minggu, sama 1 minggu. Jadi semua tugas waktunya 1 minggu. Kalau tugas waktunya 1 minggu. Iya, Bu, makasih. Iya. Semua tugas itu saya koreksinya, misalkan hari ini taman ada praktikum berarti terakhir hari Jumat. Nah, itu pasti saya cek, kemudian saya masukkan presensi gitu. Semua yang kamu kumpulkan insya Allah masuk presensi semua. Nah, nanti tinggal hasil yang ujiannya seperti apa, nanti akumulasi. Jadi semuanya saya akumulasi, tidak hanya dari hasil akhir ujian toh enggak. Jadi usaha Saman lakukan, misalkan Saman sudah membuat video, itu juga tetap saya apresiasi. Misalkan Saman pas ujian, dilalai Saman enggak bisa ngerjakan, dilalai. Nah, enggak usah pesimis, oh saya pasti enggak lulus, enggak. Ada nilai-nilai yang lain, maka saya harapkan semua yang kalian kerjakan tugas itu ya kumpulkan aja, kumpulkan. Itu menambah intinya sebagai alat tambahan untuk bisa lulus di praktikumnya. Kalau sama semuanya nggak dikerjakan, yo saya nggak bisa bantu apapun juga. Tapi kalau sama sudah mengerjakan tugas, sudah mengumpulkan yang video-video di channel sampean itu ya pasti saya cek semuanya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa minggu depan ya, minggu depan jam 12:30 sampai jam 12:30. Jam 12:30 sampai jam 12:30, waktunya 1 jam. Itu sangat panjang loh menurut saya karena hanya 1 soal nanti, hanya 1 soal. Dan itu tidak perlu nulis
program, enggak perlu. Kalau misalkan Haman mau membuat programnya, enggak perlu dikumpulkan. Saya enggak minta program dikumpulkan. Hanya hasil akhir kayak tadi ilustrasinya. Saya NIM berapa, nama, kelompok F atau G, terus langsung jawaban gitu aja. Jawabannya di bawahnya apa. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.